Pemirsa, kembali lagi di Suara Jember, masih bersama saya Adi Jamadi dan bintang tamu saya, Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Jember, Ibu Isnaini Dwi Susanti. Bu Santi, menarik sekali dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada panjang lebar sekali dan masyarakat sedikit banyak sudah tahu sekarang tentang bagaimana harus mengurus layanan Adminduk dan di tempat-tempat mana saja. Terkait dengan pelayanan yang diberikan Adminduk, ini kan beberapa waktu yang lalu seperti kita ketahui ada PPKM yang itu memang memberikan batasan di banyak hal ya Ibu ya. Nah, terkait dengan kendala yang dialami oleh Dispenduk Capil sendiri ketika PPKM kemarin, itu ada kendala apa Ibu terkait dengan pelayanan? Iya, yang pasti biasanya setiap hari Sabtu Minggu kita memberikan layanan perekaman jemput bola ya ke masyarakat secara langsung. Kami jadwal setiap kecamatan ya, 1 bulan itu kemana saja kita itu tidak bisa kami lakukan. Itu yang paling terasa. Kemudian yang kedua, kadang-kadang masyarakat itu masih membutuhkan sebetulnya untuk bertemu dengan kami, untuk kami jelaskan tentang masalah data yang dia jumpai. Misalnya tidak dipungkiri, ada kadang-kadang masyarakat itu yang mempunyai 2 NIK, sehingga KTP-nya tidak bisa terbit. Kan sering Mbak Ani kita dengar, saya ngurusi KTP 2 tahun tetapi tidak terbit-terbit ya. Betul. Ya. Saya sampai sekarang tidak menerima KTP itu. Nah, kenapa demikian? Karena masyarakat itu mempunyai 2 NIK. Itu kendala hal tersebut. Kenapa kok mempunyai 2 NIK? Terkadang salah satunya adalah pada saat kemudian dia pindah misalnya dari kota A ke Jember misalnya. Pada saat itu dia tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa dia sudah pernah mempunyai NIK sana. Akhirnya membuat lagi NIK sini, itu yang terjadi. Akhirnya terjadi double NIK itu tadi. Sehingga KTP tidak bisa diterbitkan. Karena kami pakai sistem kan, kita tahu bahwa loh ini nggak bisa, ini double dengan ini. Terus itu yang terjadi. Kemudian yang lain adalah kami perlu memang sering sosialisasi dengan masyarakat dan dekat dengan masyarakat. Makanya kita mempunyai program Dispenduk Capil Menyapa Masyarakat. Dispenduk Capil Menyapa Masyarakat. Kita melalui YouTube kita senantiasa tunjukkan tentang pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Dan masyarakat terkadang masih banyak juga yang kemudian kebingungan. Yang jelas mindsetnya, pemikirannya masyarakat itu bahwa ngurusi Adminduk itu ruwet gitu loh. Nah ini yang harus kita bantu untuk menyampaikan ke masyarakat. Itu yang memang kadang-kadang kemudian kami menerima masyarakat untuk datang ke kami, bercerita ke kami, kenapa kok kemudian permasalahannya seperti ini. Dan ke depan kami ingin kami kolaborasi dengan kecamatan. Apabila ada permasalahan data atau ada permasalahan Adminduk yang dihadapi oleh masyarakat, jangan langsung kemudian diberi solusi sendiri. Infokan saja ke kami atau perintahkan atau suruh masyarakat ke kami sehingga kami bisa mengurai. Ke depan data masyarakat itu harus satu tidak data. Tidak boleh kemudian masyarakat itu kebingungan lagi tidak mempunyai KTP seperti itu Mbak Ani. Itu yang kendala yang saya hadapi. Dan inovasi-inovasi senantiasa cepat sekali berubah sampai teman-teman kadang-kadang kebingungan. Kadang-kadang kita pada saat pelayanan kemudian kita lihat, yang datang tidak begitu banyak. Itu yang datang ada orang sepuh. Itu kadang-kadang saat itu juga kita cetakkan KTP-nya. Pada saat kemudian bisa kita urai permasalahannya di mana. Di sini kita sudah infokan ke pusat dan pusat bisa membatalkan NIK yang satu. Kemudian kita rekam dia, kemudian kita cetakkan pulang membawa KTP. Nah, kadang-kadang hal seperti itu yang menjadikan masyarakat mengatakan enak ke Dispenduk langsung mendapatkan dokumen. Jadi memang ada satu sisi ada bermacam persoalan yang sebenarnya ada alasannya dan masyarakat tidak langsung memahami itu. Jadi mereka kemudian mindset itu atau pemikiran itu enak aja ke Dispenduk sehingga kelihatan rame lagi. Kemudian kami cari cara lagi. Bukan begitu maksud kami, bukan kemudian kesini harus kita layani. Kami hormati juga kecamatan, bagaimana dia harus melayani
warganya seperti Oke, itu. jadi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Iya. oleh Dispenduk Capil. Bu, bicara tentang inovasi, saya teringat beberapa waktu yang lalu, mungkin sempat disampaikan juga di beberapa media, di mana di Kabupaten Jember ini Bupati didampingi oleh Bu Kepala Dispenduk Capil juga waktu itu meluncing anjungan Dukcapil Mandiri. Iya. Nah, itu bagaimana Bu progresnya saat Iya, ini? alhamdulillah kalau saat ini kita tutup. Jadi dalam waktu yang PPKM darurat ini Oke. terpaksa kami tutup. Iya kan, untuk menghormati Iya. PPKM Iya. ya, Bu ya. Padahal setiap hari yang cetak ini ya, yang cetak KTP, ya, yang banyak itu cetak KTP. Itu minimal 50 KTP ya. Jadi masyarakat sudah pada tahu. Ternyata di sana gampang. Iya. Jadi misalnya KTP kita rusak ya, rusak dibawa ke sana 6 menit, ya 6 menit sudah jadi. Jadi kakaknya dibawa ya, dia bawa kakak, kemudian KTP yang rusak, kemudian sama teman-teman dicek, oke, memang ini bisa tercetak, kemudian dikasih PIN sama teman-teman, PIN untuk membuka ADM. Setelah itu PIN untuk mencetak. 6 menit itu langsung bisa jadi. Saya sering ke sana, saya sering menemani teman-teman dan banyak masyarakat yang senang dengan ADM itu. Dan ini adalah salah satu alternatif yang bisa dipergunakan untuk mempermudah layanan. Dan ini adalah salah satu inovasi juga. Hanya memang saat ini terkendala PPKM darurat untuk sementara tidak bisa dioperasionalkan seperti sebelumnya ya Bu. Doakan kami tahun ini akan beli sendiri satu ADM. Berarti ada 2 nanti di Kabupaten Jember. Saya dengar kemarin dijanjikan oleh Kadisprof ya, bahwa kita akan dapat hadiah juga dari gubernur. Luar biasa. Jadi nanti kalau jadi akan 3 nanti di Kabupaten Jember. Ini ya. Betul. Jadi alhamdulillah juga kita patut syukuri di mana di Kabupaten Jember kita sudah tidak lagi mendengar adanya kerumunan ya sampai ada orang pingsan sampai dini hari sudah tidak. Itu adalah sebuah inovasi yang sudah dilakukan, pembenahan yang sudah dilakukan gitu. Nah Ibu kalau boleh tahu sejauh ini mungkin selama masa PPKM ini aja karena kita mungkin lebih fokus membahas tentang di masa PPKM ini ya. Layanan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat yang itu mungkin ada hubungannya dengan masyarakat yang ingin mengakses bantuan saat PPKM darurat ini, dokumen admin dalam bentuk apa? Itu revisi KK. Revisi KK. Terus kemudian sehingga akan terbit KTP-nya. Yang jelas itu yang menjadikan kami bersemangat sekali untuk buka terus ya. Untuk kemudian kami sering menyapa masyarakat agar masyarakat harus mempunyai KTP semua. Kami takut apabila masyarakat itu tidak mendapatkan bantuan, harusnya dapat bantuan, tidak dapat hanya karena dia tidak punya KTP. Apalagi ini vaksin. Vaksin ya. Saya yakin bahwa dengan semuanya bisa divaksin akan terkurangi lah mereka yang sakit ini ya, yang terpapar. Nah, oleh karena itu yang menjadikan kami bersemangat terus membuka layanan perekaman tadi. Iya, sangat masuk akal sekali. Saya setuju sekali dengan disampaikan oleh Bu Santi bahwa KTP itu adalah dasar dari kita untuk bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Gitu. Apalagi sekarang kayak teman-teman anak-anak saya itu yang kemudian dia mau masuk CPNS kan, banyak juga layanan konsolidasi data. Konsolidasi data itu dia nicknya, misalnya dia pindah dari kecamatan A ke kecamatan B, kemudian ternyata KTP-nya tidak terupdate gitu ya di data pusat ya, di data ini Dignas pusat kan ada datanya ya, data masyarakat itu ternyata tidak terupdate lah ya, kami konsolidasikan ke pusat seperti itu. Jadi memang betul sekali masyarakat juga sepertinya untuk saat ini sudah mulai memiliki kesadaran yang cukup ya Ibu ya. Ya saya inginkan itu. Jadi masyarakat mengurusi adminduknya tidak pada saat dia dibutuhkan. Betul sekali. Mungkin gitu. bisa disampaikan sekali lagi ada penekanan kepada masyarakat bahwa untuk melayan adminduk itu tidak seperti seruat yang dibayangkan gitu, dan yang pasti gratis. Yang harus dipikirkan oleh masyarakat adalah merubah pemikiran. Bagaimana melayani adminduk atau mengurusi adminduk itu tidak susah gitu loh. Itu. Dan bisa diurus sendiri. Iya, urus sendiri. Jadi ke depan besok maunya itu pusat, SIA itu terpusat ke pusat. Jadi data itu tidak di kami. Sehingga masyarakat langsung berhubungan dengan Dispenduk Capil pusat, Ditjen Dukcapil. Sehingga diharapkan semua masyarakat itu mempunyai email. Sehingga adminduknya langsung ke emailnya. Misalnya perubahan KK, kemudian akte kelahirannya langsung ke email per orang. Saya tanyakan, bagaimana kalau kemudian masyarakat itu tidak mempunyai email? Bisa dibantu
oleh desa untuk untuk dibuatkan dibuatkan emailnya. email sehingga identitasnya langsung masuk ke emailnya semua warga seperti itu. Itu harapan yang Untuk mungkin beberapa tahun ke depan itu bisa terrealisasi. ini sudah hampir mendekati untuk ke sana. Oke. Karena dengan online itu email yang dilihat emailnya. Iya, dan itu sebenarnya tidak sulit gitu ya. Kalaupun Enggak masyarakat ada keterbatasan, tidak bisa membuat, tetap ada bantuan Iya, yang dari disiapkan oleh desa. pemerintah dari desa dan dari kecamatan Iya, gitu ya. seperti Menarik itu. sekali dari apa yang disampaikan. Saya juga ingin bertanya Ibu terkait dengan beberapa waktu yang lalu ada contoh kasus. Misalnya teman saya ada familinya yang maaf meninggal dunia. Iya. Ketika yang bersangkutan itu lupa tidak mengurus dokumen kematian, ternyata ada salah satu tagihan dari layanan asuransi kesehatan itu tetap berjalan Iya, gitu. Hingga akhirnya ketika yang bersangkutan butuh, muncul tagihan yang jumlahnya juga lumayan dan itu menyulitkan bagi yang bersangkutan. Nah, mungkin nanti ada himbauan yang bisa disampaikan oleh Bu Santi terkait dengan dokumen-dokumen apa sih yang sebenarnya harus segera wajib diurus saat setelah mungkin ada kejadian tertentu. Tapi jangan sekarang Ibu, karena saya ingin memberikan kepada masyarakat Jember beberapa yang mau lewat ini dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa.